Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini. Di sini kita akan menjelaskan apenditis pada ibu hamil. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu kepada kalian, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Sumiati Bahmid. Saya ada prodi S1 Keperawatan dari kampus Stikim Stikom IMA, atau yang sering kita kenal yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu apenditis. Yang kita tahu, apenditis itu adalah usus buntu. Nah, apa sih pengertian usus buntu atau apenditis ini? Nah, apenditis adalah infeksi yang terjadi di umbai cacing, yaitu dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan, tetapi banyak kasus memerlukan laparotomi dengan penyingkiran umbai cacing yang terinfeksi. Bila tidak terawat, angka kematian cukup tinggi dikarenakan oleh peritonis dan shock ketika umbai cacing yang terinfeksi hancur. Jadi ketika appendix ini meradang, sesegera mungkinlah kita konsultasi ke rumah sakit agar dokter cepat tangani gitu. Jangan sampai umbai cacing ini terinfeksi dan hancur, karena akan mengakibatkan resiko yang lebih tinggi, terus mengakibatkan sakit yang begitu terasa sakit. Oke, lanjut ke slide yang kedua, yaitu apa sih penyebab penyakit appendix ini? Ini penyebabnya, yaitu penyakit appendix atau usus buntu ini tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Namun, secara umum disebutkan akibat yang ke satu, pola makan yang tidak baik dan tidak tepat. Terus yang kedua yaitu pengaruh dari kondisi fisik. Terus yang ketiga, kelelahan, juga karena pikiran yang stres. Jadi buat ibu-ibu hamil di luar sana, jagalah terus pola makannya. Yang kedua, kesehatan fisiknya. Terus yang ketiga, jangan stres. Lanjut lagi ke slide yang kelima, yaitu gejala appendix. Apa sih gejala appendix? Gejala appendixnya udah ada di slide, yaitu gejala atau karakteristik utama dari appendix akut adalah nyeri perut yang parah, terus terletak di bawah sisi kanan perut di dekat pinggul. Jadi kalau ada buat ibu-ibu hamil atau siapa sajalah, di video kali ini saya tekankan kepada ibu-ibu hamil, yaitu jika udah merasa gejala atau karakteristik appendix ini, contohnya yang tadi yang saya sebutkan, yaitu nyeri perut yang parah, terus terletak di sisi kanan perut, dekat dengan tulang pinggul, sesegera mungkin para ibu-ibu harus ke dokter agar lebih cepat ditangani sama dokter, karena lebih cepat itu lebih baik gitu loh. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengobatan appenditis atau pengobatan usus buntu nih. Pengobatan usus buntu yang paling
yang paling aman yaitu dengan cara operasi. Operasi untuk mengangkat usus buntu yang disebut dengan appendektomi adalah pengobatan standar untuk radang usus buntu. Secara umum, jika dicurigai usus buntu, dokter cenderung segera mengambil appendix sehingga perforasi dapat dicegah. Jadi, para ibu-ibu yang lagi hamil, pengobatan appendix itu dengan cara harus dioperasi gitu loh, Bu. Terus di slide selanjutnya yaitu nih, banyak yang bertanya, ibu-ibu hamil nih banyak yang bertanya, lantas bolehkah ibu hamil menjalani operasi appendix? Nih, kita lihat nih di slide yang berikutnya lagi. Nah, kecurigaan terhadap adanya infeksi usus buntu biasanya dikonfirmasi melalui pemeriksaan USG perut. Pada kehamilan trimester pertama dan kedua, pemeriksaan ini cukup akurat, yakni dengan tingkat akurasi sekitar 86%. Namun pada trimester ketiga, akurasi USG jauh menurun sehingga membutuhkan CT scan perut untuk mengonfirmasi adanya apendisitis akut. Nah, bila ternyata ibu hamil dinyatakan mengalami apendisitis akut, satu-satunya pilihan terapi yakni melalui operasi. Jadi buat ibu hamil nih, satu-satunya cara buat untuk untuk pemulihan yaitu dengan cara operasi. Kan udah ada nih. Operasi pengangkatan usus buntu atau disebut appendektomi perlu dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah pecahnya usus buntu yang dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin. Jadi para ibu-ibu nih, kalau udah terkena, saya tekankan lagi ya, kalau udah terkena appendix, sesegera mungkin untuk melakukan operasi, karena kalau tidak melakukan operasi bakalan fatal buat ibu dan bayinya gitu. Kita lanjut lagi nih. Apenditis yang ditemukan pada trimester pertama atau kedua dapat diatasi melalui bedah laparoskopik. Prosedur ini merupakan terapi bedah minimal invasif yang hanya membutuhkan sayatan kecil di perut. Umumnya tak lebih dari 1,5 cm. Namun, pada trimester ketiga, bedah laparoskopik lebih sulit dilakukan karena ukuran rahim yang membesar. Gitu loh. Terus ini dapat mengganggu lapang pandang operasi sehingga diperlukan operasi terbuka dengan sayatan yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi kalau udah di trimester ketiga, bedanya itu beda laparoskopik lebih sulit lagi dilakukan, yaitu dengan cara sayatannya lebih besar lagi gitu loh. Terus pernyataan berikutnya lagi nih, amankah sih nih, aman buat ibu hamil banyak yang menanyakan nih, amankah operasi ini bagi ibu dan janin? Oke, tak perlu khawatir ya buat ibu-ibu. Tak perlu khawatir buat ibu-ibu, selama operasi janin akan terus dimonitor. Jadi janinnya akan terus diawasi nih sama tenaga kesehatan. Sekitar 80% ibu hamil akan mengalami kontraksi pasca operasi. Jadi si ibu akan mengalami kontraksi pasca operasi. Terus hanya sedikit, yaitu 5-14% yang mengalami persalinan prematur gitu. Jadi para ibu-ibu nggak usah takut
untuk menjalani operasi apendis ini, pengangkatan apendis. Terus di bawah lagi nih, di samping itu angka kecacatan ibu setelah apendektomi sangat rendah, bisa dikatakan mendekati 0. Jadi ini karena semakin majunya teknik operasi dan pilihan antibiotik yang tepat. Di slide selanjutnya lagi, yaitu pemulihan. Ini buat ibu-ibu nih, pemulihan setelah operasi appenditis pada ibu hamil. Oke, di slide selanjutnya lagi, itu banyak juga sih. Jadi pemulihan setelah operasi usus buntu pada ibu hamil umumnya memerlukan waktu yang lebih lama. Ibu hamil perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu. Lamanya perawatan tergantung pada kondisi ibu dan janin. Jadi kalau setelah operasi terus ibunya masih lemah, berarti perawatannya itu masih lama. Tapi kalau setelah operasi terus ibunya merasa ibunya bisa bergerak, terus kondisinya cepat pulih, berarti ibu tidak lama di rumah sakit dan cepat pulang ke rumah. Terus setelah pulang dari rumah sakit, Bumil harus tetap beristirahat di rumah setidaknya selama 1 minggu. Bumil diperbolehkan untuk tetap bergerak dan beraktivitas ringan selama masa pemulihan. Untuk mempercepat pemulihan, konsumsilah makanan bergizi dan lakukan kontrol rutin ke dokter. Jadi para ibu-ibu yang setelah melakukan operasi apendis terus pulang ke rumah, jika pengen pulih dan cepat sembuh, cepat kuat, ibu-ibu harus makan makanan yang bergizi dan lakukan kontrol yang rutin ke dokter. Slide selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.